Salah satu cucu Rasulullah diriwayatkan tidak mendapatkan kain kafan yang dibawakan oleh malaikat Jibril. Hal ini lantaran cucu Rasul tersebut akan wafat dalam kondisi syahid di medan perang. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Tonton terus sampai akhir biar kamu tahu kisah lengkap wafatnya salah satu cucu Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jalur Langit, selamat datang di channel Jalur Langit, channel yang membahas sejumlah rahasia-rahasia ibadah umat Islam yang mungkin banyak orang yang belum tahu. Sebelum kita bahas fakta-faktanya, please like, comment, subscribe dulu ya, biar kita makin semangat ngasih info dan rahasia-rahasianya. Dan jangan lupa ditekan juga tombol subscribe-nya, biar kalian gak ketinggalan rahasia lain yang bakal kita share. Dilansir dari Detik Hikmah yang dilansir dari sumber lain, ada suatu riwayat yang menceritakan tentang kain kafan dari surga yang dibawakan malaikat Jibril untuk Rasulullah dan orang-orang tersayangnya, yakni istri pertama Rasul, yakni Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, putri Rasulullah SAW, Fatimah Az-Zahra, menantu Rasul Ali bin Abi Thalib, dan cucu Rasul yang bernama Hasan. Sementara cucu Rasul yang bernama Husain tidak mendapatkannya. Melansir buku Mulut yang Terkunci, 50 Kisah Haru Para Sahabat Nabi karya Siti Nurlaila, Husain merupakan saudara Hasan, di mana keduanya adalah putra Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Masih dalam buku yang sama diceritakan bahwa Sayyidina Husain mendapatkan ujian yang sangat berat, di mana satu demi satu orang yang disayanginya kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakeknya Rasulullah wafat karena sakit. Ibunya Fatimah Az-Zahra juga wafat karena sakit, sementara ayahnya Ali bin Abi Thalib wafat karena dibunuh saat sedang menunaikan salat subuh, dan kakaknya Hasan bin Ali wafat sebagai syuhada. Sayyidina Husain menjalani semua ujian itu penuh kesabaran. Dikisahkan saat Yazid bin Muawiyah dinobatkan menjadi khalifah, Sayyidina Husain tidak menyetujuinya. Begitupun dengan kaum muslimin. Pasalnya, Yazid merupakan seorang yang korup. Selain itu, ia juga seorang peminum khamar dan menyenangkan dirinya dengan kera dan anjing-anjingnya. Namun Yazid memperoleh kedudukan karena warisan ayahnya, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Hal itu bertentangan dengan prinsip Rasulullah SAW. Di Mekah, Sayyidina Husain mendapat banyak surat dari penduduk Kufah. Surat-surat itu berisi dukungan mereka kepada Sayyidina Husain. Mereka meminta dukungan kepada Sayyidina Husain dan memintanya untuk datang ke Kufah dan dinobatkan menjadi khalifah. Sayyidina Husain saat itu berada di Madinah. Ia juga tidak bersumpah setia kepada Yazid karena kelakuan buruknya. Akhirnya Sayyidina Husain mengutus saudara sepupunya, yaitu Muslim bin Aqil, ke Kufah sebagai duta atau wakilnya. Sayyidina Husain meminta saudara sepupunya tersebut untuk tinggal bersama orang yang paling setia di Kufah. Pada akhirnya Muslim bin Aqil tinggal bersama Al-Mukhtar. Rakyat Kufah pun mendengar kedatangannya. Orang-orang berkumpul di sekitar rumah Al-Mukhtar untuk bertemu utusan Sayyidina Husain dan bersedia menegakkan pemerintahan ilahi. Namun semua itu ternyata hanya kepalsuan semata. Menurut buku sejarah Agung Hasan dan Husain karya Ukasyah Habibu Ahmad, Sayyidina Husain tetap pada pendiriannya untuk menuju Kufah. Setelah tiba di daerah Batul Rumah, ia menulis surat kepada penduduk Kufah untuk memberitahukan bahwa dirinya sudah sampai di Batul Rumah. Ia mengutus Qais bin Mashar As-Saidawi. Namun naas, Qais bin Mashar As-Saidawi tertangkap oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad, lalu ia dibunuh. Kemudian Sayyidina Husain melanjutkan perjalanan hingga tiba di Zarut. Ketika hendak bertolak dari wilayah tersebut, ia baru mendapatkan informasi bahwa Muslim bin Aqil dan Hani bin Urwah telah terbunuh. Selain itu juga ia mendapatkan informasi tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Kufah. Menyadari hal tersebut, Sayyidina Husain pun memutuskan untuk pulang. Namun seperti yang disebutkan dalam Al-Akhbar At-Tiwal bahwa orang-orang Bani Aqil berkata, "Bagi kami tidak ada gunanya hidup setelah Muslim bin Aqil terbunuh. Kami tidak akan kembali sampai kami mati." Mendengar hal tersebut, Sayyidina Husain pun berkata, "Lantas apa gunanya aku hidup setelah mereka mati?" Sayyidina Husain pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya dan memperbolehkan apabila rombongannya berkeinginan untuk pulang atau terus bersamanya. Ketika sampai di Zubalah, ia dan rombongannya bertemu dengan Umar bin Sa'ad dan Ibnul Ash'ad.
yang membawa surat dari Muslim bin Aqil yang isinya menyampaikan ketidakpedulian penduduk Kufah terhadap dirinya. Meskipun sempat dihadang oleh Al-Qurubi Yazid At-Tamimi atas perintah Ubaidillah bin Ziyad, Sayyidina Husain akhirnya tiba di Karbala pada tanggal 2 Muharram 611 Hijriah. Kedatangannya disambut dingin oleh penduduk setempat yang konon mencapai 100.000 orang yang siap menyatakan janji setia kepada Sayyidina Husain. Ternyata benarlah kekhawatiran dari keluarga dan sahabat Sayyidina Husain. Masih dalam buku yang sama, pada akhirnya Sayyidina Husain beserta rombongan dikepung selama beberapa hari. Tepat pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah, sebanyak 5.000 pasukan yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas menyerbu rombongan Sayyidina Husain. Tujuan pengepungan ini ialah atas perintah Ubaidillah bin Ziyad yang memaksa Sayyidina Husain untuk mengakui kekuasaan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Menurut sejarawan, rombongan Sayyidina Husain hanya berjumlah 72 orang yang terdiri dari 32 orang prajurit berkuda dan 40 orang pejalan kaki. Selebihnya terdiri atas anak-anak dan perempuan. Dengan jumlah yang tidak seimbang inilah tentu membuat pasukan Sayyidina Husain kalah telak. Dalam pertempuran itu akhirnya hanya menyisakan dirinya dan sebagian keluarganya yang terdiri atas wanita dan anak-anak. Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah mengisahkan pada 10 Muharram pasukan Ubaidillah bin Ziyad memukul kepala Sayyidina Husain dengan pedang hingga berdarah. Lalu Sayyidina Husain membalut luka di kepalanya dengan merobek kain jubahnya. Dengan cepat, balutan kain tersebut terlihat penuh dengan darah. Saat itu ada pula dengan teganya melepaskan panah dan mengenai leher Sayyidina Husain. Namun ia masih hidup sambil memegangi lehernya, lalu ia menuju ke arah sungai karena kehausan. Kemudian pasukan itu mengepung dan tidak membiarkan Sayyidina Husain untuk minum. Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa yang membunuh Sayyidina Husain dengan tombak adalah Sina bin Anas bin Amr Nakai. Lalu ia menggorok leher Sayyidina Husain dan menyerahkannya kepada Hawali bin Yazid. Para ulama berselisih pendapat tentang waktu terbunuhnya Sayyidina Husain. Akan tetapi mayoritas menguatkan bahwa Sayyidina Husain wafat pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram tahun 61 Hijriah. Ibnu Hajar al-Asqalani juga menguatkan bahwa umur Sayyidina Husain saat wafat ialah 56 tahun. Rizam Aizid dalam buku Mahar Bidadari Surga menjelaskan mengenai mati syahid seperti yang terjadi pada Sayyidina Husain. Bagi para muslim yang meninggal di medan perang dan berjuang tanpa maksud tertentu sudah termasuk pada jihad fisabilillah. Oleh karena itu, seseorang yang mati syahid, jenazahnya tidak perlu dimandikan, bahkan tidak perlu diberi kain kafan dan disolatkan. Cukuplah baginya dikuburkan saja dengan pakaian lengkap yang dipakainya ketika jihad fisabilillah. Karena wafatnya tersebut, Sayyidina Husain menjadi cucu Nabi Muhammad SAW yang tidak mendapatkan kain kafan dari malaikat Jibril. Itu dia guys, kisah lengkap wafatnya Sayyidina Husain, cucu Rasulullah yang sudah diberitakan Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah akan masa depan cucunya. Jika kalian merasa info ini bermanfaat, please like, comment, share, and subscribe channel ini biar kita makin semangat untuk bisa share info-info lain yang lebih bermanfaat. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.